Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami sedang berada tepat di depan eh, gedung kantor Bupati Aceh Timur yang seperti mana kita tahu bersama sudah dibangun sejak beberapa tahun, entah 10 tahun ataupun belasan tahun. Bahkan sudah menghabiskan 2 periode masa bupati sebelumnya, tapi kayaknya gedung ini belum juga selesai. Padahal sudah menghabiskan anggaran mungkin puluhan miliar di sini. Kami tidak tahu sampai detik hari ini kenapa ini belum juga selesai, dan bahkan ini sudah terundur kayaknya bertahun-tahun. Bahkan sekarang ini Aceh Timur bupatinya sudah bupati baru yang beberapa bulan lalu dilantik dan sudah bekerja segala macam, tapi belum juga menempati gedung kantor Bupati Aceh Timur. Ini jelas-jelas ya, kalau misalnya kita lihat, kita zoom, itu ada tulisannya kantor Bupati Aceh Timur. Nah gitu. Tapi untuk sementara ini Bupati Aceh Timur masih berkantor di belakang sana di Sekdakap, kan gitu. Jadi kami tidak mengerti apa yang terjadi dengan gedung ini, baik dengan pelaksananya ataupun dinas terkait, PUPR dan sebagainya, juga dengan pihak-pihak terkait lainnya gitu. Kenapa gedung ini meskipun awak media ya, wartawan, rekan-rekan wartawan, LSM dan sebagainya sudah memberitakan dan mengungkap segala macam, gedung ini belum juga selesai dikerjakan selama bertahun-tahun. Dan kami juga terus mempertanyakan kepada penegak hukum, bahkan misalnya yang di Aceh Timur ada kepala kejaksaan, kepala Kapolres, sudah berganti beberapa kali, berganti Kapolres, berganti kepala kejaksaan dan sebagainya, bahkan mungkin berganti ke Kajati ya, kepala kejaksaan tinggi, Kapolda dan sebagainya. Barang ini tetap tidak terungkap. Nah, kami mempertanyakan ada apa dengan penegak hukum kita, kenapa ini bisa seperti ini. Padahal ini kalau misalnya dianggap sebagai kasus, ini kasus sangat-sangat besar di depan mata penegak hukum, ya kan? Baik itu Kapolres maupun kepala kejaksaan. Kenapa yang kasus yang kecil-kecil saja yang diungkap, sementara ini jelas-jelas persoalan besar tapi tidak diungkap ataupun tidak diproses. Kami mempertanyakan kepada penegak hukum apa yang terjadi pada penegak hukum kita, apakah ini ada kaitannya dengan relasi kuasa ataupun karena mereka ini sesama instansi pemerintahan ataupun institusi pemerintahan, sehingga hal yang seperti ini cukup besar tidak tidak dibongkar ataupun tidak diungkap, sehingga ini menggunakan uang rakyat, ya kan. Jadi seperti ini gedung ini, ibaratnya mungkin sampai hari ini masih bisa dikatakan gedung berhantu ibaratnya. Karena apa? Karena tidak ditempati. Jadi kami juga mendesak pihak ke, penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengungkapnya secara terang benderang, jangan diam-diam. Nah seperti itu, jangan orang dipanggil diam-diam, diperiksa diam-diam, nggak ada hasilnya segala macam, nggak ada dipublis dan sebagainya. Karena sebagaimana kami ketahui, biasanya orang maling kambing aja ataupun apa langsung dibuka, dipublis di konferensi pers, dibikin besar-besaran apanya segala macam, diungkap. Nah ini kenapa hal yang seperti ini tidak diungkap dan tidak dijelaskan oleh penegak hukum yang ada di Aceh Timur. Ada apa dengan penegak hukum yang ada di Aceh Timur? Apakah penegakan hukum yang ada di Aceh Timur ini hanya sebatas pencitraan yang melahirkan ketidakadilan kepada masyarakat, sehingga setiap waktu selalu masyarakat kita mengalami ketidakadilan? Artinya apa? Merasakan hukum itu ditegakkan di Aceh Timur secara tidak adil karena yang kecil-kecil aja yang diproses. Ini yang seperti ini tidak digubris. Jadi kami juga mendesak kepada Bapak Kapolda, Bapak Kajati, bahkan Bapak Kapolri, KPK dan Kejaksaan Agung untuk memperhatikan kasus ini.
memperhatikan kasus ini dan segera memproses, mengusut. Kami tidak mau tuduh orang sebagainya. Kami minta ini diusut, supaya diusut dan dijelaskan secara terang benderang juga kepada Bapak Bupati Aceh Timur, Bapak Iskandar Al-Farlaki, supaya pemerintahan Anda, pemerintahan Bang Is, bisa dianggap pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dan sebagainya. Tolong Bang Is, apalagi backgroundnya media, juga DPRA, pernah jadi dewan, tolong dibongkar kasus ini supaya bisa dijelaskan, supaya nanti Bang Is tidak kecipratan ataupun tidak ikut-ikutan nanti kecipratan masalah dengan kasus gedung ini. Jadi ini kalau memang Bang Is mau membenahi Aceh Timur, ini benahi dulu korupsi-korupsi yang terjadi di Aceh Timur, yang pernah terjadi dimanapun. Baik ini mungkin juga ada jalan elak lagi, juga ada yang lain seperti BUMD yang diperoleh dengan cara KKN, ya, dikontrak segala macam, ya kan. Nah, itu dibenahi semua dulu, juga termasuk terkait gedung ini. Jadi kami hari ini masih buat video ini sebelum kami melakukan aksi di depan Polres Aceh Timur ataupun Kejaksaan. Jadi ataupun bila perlu nanti di depan Kejati, walaupun jumlah kami sedikit, ataupun di depan kantor Polda. Jadi tolong disahuti ataupun diperhatikan apa yang menjadi desakan kami ini. Tujuan kami untuk menyelamatkan uang rakyat, supaya uang rakyat jangan seperti ini, banyak gedung terbengkalai di Aceh Timur. Kalau misalnya penegak hukum tidak percaya, boleh pergi sama saya ataupun sama tim saya, sama kami, untuk kita data semua gedung-gedung mangkrak yang sudah dibikin sama kontraktor tapi tidak ada gunanya dan mangkrak, jadi gedung-gedung berhantu di Aceh Timur banyak. Bisa kalau misalnya mau pergi sama saya ataupun sama tim saya, boleh. Nah, seperti itu. Jadi sekali ini saya minta kepada Bapak Kapolres supaya memperhatikan kasus gedung ini, juga kepada Bapak Kajari, supaya tidak kalian menindak kasus-kasus kecil saja sehingga masyarakat tidak percaya sama penegak hukum, karena dianggap penegak hukum ini hanya memproses kasus kecil-kecil saja, yang lain menjadi pencitraan bagi penegak hukum. Jadi alat pencitraan, menangkap hal yang kecil-kecil aja terus dijadikan konferensi pers segala macam untuk alat pencitraan. Sedangkan yang ini, kasus seperti ini, yang besar-besar seperti ini, bagaimana? Nah, coba diusut ini, apakah terjadi apa di dalamnya, kenapa kok bertahun-tahun, kenapa ini nama jelas kantor Bupati Aceh Timur, tapi belum ditempati oleh Bupati Aceh Timur sampai sekarang. Bupatinya udah berganti-ganti, bahkan bupatinya udah kerja tapi belum juga diganti. Termasuk juga gedung DPRK, kami dengar isu ini diduga gedung DPRK itu juga baru sifatnya pinjam pakai. Jadi gedung itu pada dasarnya belum selesai sebenarnya dikerjakan, tapi udah diduduki oleh dewan, udah 2 periode, artinya udah 2 periode dewan berganti, ya, dewan yang lama bahkan ada yang udah meninggal segala macam. Dewan itu menempati situ, mereka kayaknya nggak pernah membongkar itu dan nggak pernah mengkritik ataupun mengungkap tempat yang dinaungi, ya, ibaratnya rumahnya sendiri, dewan tidak mengungkapnya. Nah, saya pikir demikian saja. Ini video permulaan dari kami. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ataupun minggu depan kami akan bawa teman-teman ataupun lebih ramai lagi berada di sini supaya ini segera dibongkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.